Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak ya. Yang mana kemarin kita sudah mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kisah selanjutnya ya, yaitu kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ya kepada kaumnya. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya ya, mendakwahkan mengajak berpikir ayahnya bahwasannya yang disembah oleh ayahnya ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat ya. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat ya. Nah setelah itu Nabi Ibrahim pun mengajak berpikir kaumnya ya, yang mana juga mereka ini menyembah berhala-berhala, patung-patung ya, yang mana patung-patung tersebut mereka buat sendiri. Subhanallah ya. Nabi Ibrahim terus berdakwah ya, mengajak berpikir mereka, mengatakan bahwasannya patung-patung ini nggak bisa menolong diri mereka ya, bahkan patung tersebut tidak bisa menolong dirinya sendiri ya, bagaimana dia akan menolong orang lain ya. Namun tetap kaumnya ini menolak, tidak mau ya, sampai suatu ketika ya, pada suatu hari kaumnya ini pergi keluar desa ya, karena ada suatu perayaan ya. Ada suatu perayaan, akhirnya desa itu dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh penduduknya. Nah, ketika desa ini dalam keadaan kosong, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke sebuah tempat yang dimana di sana itu banyak patung-patung ya. Nabi Ibrahim membawa kampak yang besar ya, tujuannya untuk menghancurkan patung-patung berhala-berhala tersebut yang disembah ya, oleh kaumnya ya. Namun di sini ada kecerdasan dan kepintaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semua patung dihancurkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali satu patung aja yang paling besar ya. Dan setelah dihancurkan semuanya nih kecuali yang paling besar, nah kampak itu ditaruh ya di patung yang paling besar ya. Tujuannya supaya orang-orang mengira bahwasannya menghancurkan itu adalah patung yang paling besar ya. Kemudian Nabi Ibrahim setelah itu meninggalkan tempat tersebut ya, dan ya setelah itu para penduduk pulang dari perayaannya. Nah ketika sampai di desa dan melihat keadaan patung, mereka kaget dan marah, ini siapa nih yang melakukan hal tersebut ya, siapa nih yang berani-berani melakukan dan menghancurkan patung-patung ini ya. Dan mereka melihat ada kampak pada berhala atau patung yang paling besar ya. Ini sempat membuat mereka berpikir ya, namun ternyata salah seorang mereka ada yang mengatakan ini pasti perbuatannya Ibrahim. Akhirnya mereka mencari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sangat marah ya. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian diintegrasi ya, ditanya-tanya ya, apakah kamu Ibrahim, apakah kamu ini yang melakukan hal ini ya. Lihat jawaban cerdas Nabi Ibrahim alaihissalam ini untuk mengajak berpikir kaumnya ya. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim berkata, lihat ya, itu kampaknya kan ada di berhala yang paling besar, itu berhala paling besar yang melakukannya ya. Namun apa, para kaumnya nggak percaya ya. Sempat mereka diam. Iya ya, yang paling besar ya.
Namun mereka sadar sebenarnya, naluri mereka tahu bahwasannya patung itu nggak bisa bergerak sendiri. Ya. Nah ini yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Berhala-berhala tersebut tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak. Ya. Bagaimana kita akan menyembah berhala-berhala tersebut yang mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, ya, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri, nggak bisa. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar kaumnya berpikir, ya, agar kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar, maha melihat, ya, dan maha segala-galanya. Kemudian setelah itu anak-anakku sekalian, ya, terjadi perdebatan nih antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang raja, yaitu Raja Namrud, ya, raja yang sangat sombong dan sangat angkuh, ya. Nah perdebatannya bagaimana? Ya, perdebatannya adalah tentang, ya, bahwasanya Raja Namrud ini, ya, mengaku seperti Tuhan, ya, mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwasannya Robku, Tuhanku, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Kemudian dijawab oleh Raja Namrud dengan sombongnya, ya, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lihat bagaimana caranya. Ternyata Raja Namrud tersebut mengambil 2 orang dari penjara. Dia ngambil 2 orang. Satunya dibunuh dan satunya dibebaskan. Ya. Kemudian raja itu mengatakan, iya, saya telah menghidupkan dan mematikan. Wah, lihat bagaimana congkaknya dan sombongnya. Ya, padahal itu tidak menghidupkan dan mematikan. Ya, padahal raja tersebut yang dilakukan adalah membunuh dan membebaskan, ya, seorang budak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, memberikan alasan, ya, dan bukti yang paling kuat sehingga atau membuat, ya, Raja Namrud tersebut terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mampu mendatangkan, ya, menggerakkan, memunculkan, menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Kalau engkau memang bisa, coba terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan dari timur. Lihat apa yang terjadi. Raja Namrud diam 1000 bahasa. Akhirnya dia tidak bisa menjawab apa-apa. Dia merasa kalah atas bukti dan hujjah yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, namun hal tersebut, ya, tidak membuat dia sadar, ya, tidak membuat Raja Namrud sadar, ya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Raja Namrud untuk dibakar hidup-hidup. Subhanallah, ya. Namun alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim ketika dibakar, ya, badannya tidak ikut terbakar sedikit pun. Subhanallah. Ketika dibakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahyukan kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, ya, jadilah dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Ya, sehingga ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan, tidak dibakar oleh api, bahkan Nabi Ibrahim merasa sejuk di dalam sana. Subhanallah, ya. Dan setelah kejadian itu membuat orang-orang pun menjadi terheran-heran. Ya, anak-anakku sekalian, itu dia kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sekarang kita ambil beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, adalah nabi yang sangat sabar. Ya. Lihat kita kisahnya, beliau berdakwah kepada keluarganya, ayahnya ditolak, bahkan diusir. Kemudian berdakwah kepada kaumnya juga ditolak, bahkan dibakar sama rajanya. Subhanallah. Ini menunjukkan kesabaran yang sangat tinggi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua. Ya, ini juga kita harus contoh dan kita ikuti. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, ya,
berkata yang baik, jujur, ya, dan lain sebagainya. Dan juga taat kepada orang tua, ya, membantu orang tua di pagi hari, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang ketiga, Nabi Ibrahim sangat gigih dalam mencari kebenaran. Ya, kita juga harus sangat gigih mencari kebenaran. Ya, kita tidak hanya bisa menunggu saja, ya, kebenaran atau hidayah itu datang, namun kita cari kebenaran tersebut dengan belajar sungguh-sungguh, dengan belajar, ya, belajar sungguh-sungguh, datang ke majelis ilmu, datang ke sekolah dengan niat tulus untuk belajar. Kemudian yang keempat, ya, Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini juga kalau kita sungguh-sungguh mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita semua. Kemudian yang kelima, Allah akan selalu memberikan kebenaran, ya. Allah akan selalu membela kebenaran dan orang-orang yang membelanya. Nah, ini juga janji dari Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kebenaran, membela kebenaran, dan membela orang-orang yang membela kebenaran. Oleh karena kita nggak perlu takut, ya, ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, karena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membela kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Ya, kita jaga Allah dengan cara apa? Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan terus. Menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai diri kita mengerjakan larangan tersebut, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu, ya, memberikan pertolongan, membela kita di atas musuh-musuh kita. Kemudian yang keenam, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak mempan untuk dibakar api, ya, sebagaimana sudah dikisahkan tadi. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada pagi hari ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian. Ya, Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.